Shalom semua. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Gembala, Pak Rusdi, tiba-tiba saya ditembak. Pak, ini bisa nggak pakai bahasa Indo? Wah, ini challenge buat saya. Saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan mengaruniai saya, mengurapi saya pakai bahasa Inggris, masa Tuhan nggak bisa mengurapi pakai bahasa Indo kan gitu? So puji Tuhan. Bagi yang nggak tahu, nama saya Steven. Saya melayani di Newcastle. Ya memang agak jauh, jadi kita nggak kenal Debbie Basir di sana, ya. But saya melayani dari tahun 2011 dan puji Tuhan sampai sekarang masih terus melayani dan nggak tahu sampai kapan. Nah, biar Tuhan yang tentukan waktunya. Terima kasih Pak Rusdi mengundang saya, sesungguh suatu kehormatan. Kalau saya diundang itu saya nggak pernah, wah ini jauh nih Campbelltown ini. Saya nggak pernah begitu karena apa yang saya miliki itu saya dapat dari Tuhan. Dan saya dapat for free. Tuhan berikan saya hikmat, karunia untuk bisa mengerti akan firman, dan saya mau memberikan kembali, memberikan balik apa yang Tuhan beri pada saya supaya memberkati bukan hanya gereja tempat kami berada di Newcastle, tapi di mana-mana. Dan puji Tuhan hari ini kayaknya hari pertama saya khotbah, ini khotbah yang ketiga. Tadi pagi saya khotbah di Sydney on the Rock. Dia rupanya mereka mengadakan youth service in the morning 8.30. Dia minta saya pakai bahasa Inggris. Lalu saya disuruh khotbah di adult service-nya jam 10. Lalu jam 4 disuruh ke Campbelltown. Wah, ini benar-benar kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya udah tepar. But that's okay. Tema yang diberikan bagi saya untuk berkhotbah pada hari ini itu diberikan adalah menyembah Tuhan yang hidup. Dan inilah tema yang diberikan kepada saya, dan sebagai pendeta tamu saya harus bisa kan, request dari tuan rumah, ya udah saya akan mengajarkan tentang hal ini. Dan di dalam menyembah Tuhan yang hidup itu ada dua poin yang saya mau berikan. Poin pertama tentang kata menyembah, lalu tentang kata Tuhan yang hidup. Di dalam kata menyembah itu saya mau ajarkan, di dalam Alkitab berbicara sesuatu tentang hal ini. Dan poin yang saya mau katakan adalah begini. Di dalam setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan, itu mau nggak mau kodratnya Tuhan ciptakan untuk jadi penyembah. Suka nggak suka, mereka pasti akan menjadi penyembah. Mungkin Anda bilang, banyak orang yang nggak kenal Tuhan. Oke, mereka bukan menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah pikirannya. Mereka ateis, mereka nggak menyembah Tuhan, tapi mereka tetap menyembah pikirannya, menyembah ilmu pengetahuan. Itulah yang dilakukan, dan memang kodratnya tuh seperti ini. Dan saya akan tunjukkan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 itu dikatakan, iya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Konteks dari ayat ini berbicara tentang segala sesuatu ada waktunya, dan Tuhan yang menentukan kapan waktunya untuk segala sesuatu. Kapan waktunya untuk berperang, kapan waktunya untuk berdamai, karena di ayat-ayat sebelumnya dikatakan seperti itu. Dan apa yang dikatakan di sini semacam konklusi dari apa yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya kita nggak bisa kontrol apa yang Tuhan mau. Kita nggak bisa, Tuhan hari ini saya waktunya mau bersuka cita. Kadang Tuhan bilang, no, hari ini waktunya kamu berlutut berdoa, menangis. Itu agenda Tuhan tuh nggak bisa dirubah gitu. Agenda Tuhan tuh Tuhan yang atur, bukan kita yang atur. Makanya kita harus berserah sama Tuhan. Tuhan maunya apa? Tuhan mau saya hari ini pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia, kan begitu. Nah, terus di situ dikatakan bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, poin ini nih yang saya mau katakan, kalau setiap manusia diciptakan untuk menyembah,
Dan makanya di situ dikatakan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Setiap manusia di dalam jiwanya itu mereka haus. Mereka haus akan sesuatu untuk dapat, melengkapi mereka, merasa, saya merasa dipuaskan secara jiwa gitu. Dan yang jadi masalah, Tuhan itu dikatakan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya hanya sesuatu yang kekal dapat memuaskan jiwa manusia. Nggak ada sesuatu yang nggak kekal bisa memuaskan hati manusia, memuaskan jiwa manusia itu. Makanya kalau kita perhatikan di dalam hidup banyak manusia yang nggak kenal Tuhan, mereka coba memuaskan jiwanya, hatinya, kekekalan yang Tuhan taruh itu dengan banyak hal, memuaskan dirinya dengan hawa nafsu, memuaskan jiwanya dengan hubungan family, membangun keluarga misalnya, atau membangun karir, membangun apapun itu mereka lakukan, akan tetapi mereka nggak akan pernah puas. Ini sama seperti waktu Yesus bicara dengan wanita Samaria. Yesus bilang, kalau kamu minum air ini, kamu masih akan haus lagi. Tapi daripadaku ada air yang kalau kamu minum, kamu nggak akan haus lagi. Ini Tuhan Yesus mau berbicara tentang hanya aku yang bisa memberikan sesuatu yang dapat memuaskan dahaga, haus jiwa kita. Dan waktu kita minum, kita nggak akan cari-cari lagi ke yang lain. Makanya saya mau memberikan poin di dalam menyembah. Setiap manusia diciptakan untuk menyembah. Yang jadi masalah, banyak manusia menyembah sesuatu yang gak berharga. Menyembah hal yang sia-sia. Menyembah hal sesuatu yang gak bisa nolong, sesuatu yang gak bisa membela, sesuatu yang gak bisa back you up gitu kalau lagi dalam permasalahan. Dan di dalam konsep menyembah, mari kita buka ayat berikutnya. Coba saya baca. Ya. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, di situ dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bicara tentang menyembah Tuhan, Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 mengajarkan tentang bagaimana menyembah Tuhan yang hidup, bagaimana melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan poin yang dikatakan di situ yang saya mau highlight, saya mau kasih unjuk adalah mempersembahkan. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya sacrifice. Jadi bicara tentang menyembah itu ada koneksi selalu dengan sacrifice, pengorbanan, penyembahan. Jadi intinya Anda belum menyembah Tuhan kalau Anda nggak ada sacrifice, nggak ada pengorbanan. Setiap penyembahan itu harus ada pengorbanan, harus selalu seperti itu. Dan makanya untuk tahu di dalam kehidupan Anda ini siapa atau apa sih yang Anda sembah, cek. Kemana waktumu pergi, kemana uangmu pergi, kemana tenagamu pergi, kemana fokusmu pergi. Karena di situ Anda mengorbankan sesuatu. Dan language dari kitab Roma, kalau kita mengorbankan sesuatu itu berarti kita menyembah. Makanya kita belum menyembah Tuhan sampai kita mengorbankan sesuatu. Saya datang ke tempat ini berkhotbah, mengajar firman. Ini bukan berkorban. Kenapa? Karena saya dibayar. Saya dapat PK. Ini semacam pekerjaan buat saya. Tapi orang-orang yang datang ke rumah Tuhan dengan volunteer, mereka membawa sesuatu, membawa makanan, mereka datang early, latihan, mereka nggak dibayar, nggak apa, itu pengorbanan yang sejati. Itu yang namanya korban, itu yang namanya menyembah. Dan selama kita melakukan sesuatu untuk Tuhan tanpa ada korban, tanpa ada sacrifice, itu bukan menyembah. Karena sistem yang Tuhan mau di dalam menyembah ada sacrifice, ada pengorbanan. Itu loh. Jadi di dalam kita menyembah Tuhan yang hidup, pertama kita harus pastikan setiap dari kita mau nggak mau adalah penyembah.
Yang jadi masalah, pastikan kita menyembah Allah yang benar. Kalau kita menyembah Allah yang salah, itu akan bermasalah. Dan di dalam menyembah, bahasa firman Tuhan, language dari firman Tuhan itu bicara tentang sacrifice, bicara tentang korban, bicara tentang apa yang kita korbankan demi Tuhan. Dan kalau Anda perhatikan dari setiap tokoh-tokoh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kisah sejarah gereja, setiap anak Tuhan itu mereka pasti ada korban yang mereka berikan untuk berjalan sama Tuhan. Pasti, nggak mungkin nggak. Dan Tuhan Yesus juga katakan, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, ia harus lupa saya kalau dalam bahasa Indo. Dalam bahasa Inggris saya ngerti ya, karena saya belajar pakai bahasa Inggris. Nah, itu ada apa ya? Ada syarat untuk mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, dan meniru mengikut Yesus. Itulah korban yang harus dilakukan, yang harus diberikan untuk mengikut Yesus. Begitulah cara menyembah yang benar. Nah, lalu poin berikutnya dikatakan tema yang diberikan menyembah Tuhan yang hidup. Ini sungguh menarik sekali karena kita baru merayakan Paskah, dan hari Paskah itu adalah hari di mana kita merayakan kematian Yesus dan kebangkitan Kristus. Dan orang-orang dunia itu coba membungkam. Orang-orang dunia, Yesus nggak benar-benar mati, Yesus nggak benar-benar bangkit, gitu. Dan saya mau katakan, ayo kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai apa yang terjadi pada Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Yep. Kitab 1 Korintus pasal 15 dari ayat 3. Tadi pagi saya berkhotbah akan hal ini kepada anak-anak muda. Itu saya katakan kepada mereka, selama saya melayani itu saya melihat ada pattern, ada semacam rumusan di mana selagi anak-anak masih ada di bawah kuasa orang tua, mereka datang ke gereja. Tapi begitu mereka mulai bekerja, begitu mereka mulai kuliah, mereka meninggalkan gedung gereja. Dan salah satu alasan yang kuat yang saya berikan mengapa begitu, karena mereka nggak tahu ini apaan sih. Kita ke gereja, kita beribadah, ini apaan sih? Mereka nggak ngerti akan hal itu. Mereka cuman, oh, orang tua saya suruh datang, ya udah saya datang. Orang tua suruh ke Sunday School, saya ke Sunday School. Nggak ada hati untuk mengerti lebih dalam ini nih, kekristenan ini tentang apa. Nah, Paulus pun mengalami hal yang sama di dalam gereja Korintus. Paulus melihat banyak orang-orang yang nggak ngerti, ini kita gereja ngapain? Ini apa sih gereja gitu? Sehingga Paulus mengingatkan, kita di sini untuk sesuatu. Dan ini di 1 Korintus pasal 15 dari ayat 1 dan seterusnya itu menunjukkan buat apa sih poin dari gereja, apa sih inti dari gereja. Dan poin yang dia bilang dari ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini bukannya saya nggak suka bahasa Indonesia, tapi kalau dilihat terjemahan bahasa Inggris, kata-katanya itu lebih akurat, lebih tepat mendekati kata-kata aslinya, bahasa aslinya. Karena di dalam bahasa Inggris itu dikatakan the first of importance. Jadi bukan yang sangat penting, tapi yang paling penting, yang the top. Jadi Alkitab ngajarin di dalam hidup ini banyak hal yang penting. Akan tetapi itu harus diprioritaskan. Itu harus, oh ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Kayak seperti itu. Dan yang Alkitab katakan prioritas yang paling penting nomor 1, di situ dikatakan yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dari semua informasi yang ada di dunia, Alkitab bilang ini yang paling nomor 1 nih. Kenapa? Semua informasi di dunia itu akan lenyap. Informasi ini nggak akan pernah lenyap. Kenapa? Ini tentang Tuhan Yesus. Anda percaya nggak? Nanti di sorga kita akan memperingati ini. Mesias pernah mati untuk kita.
Mesias pernah disalib untuk kita. Terus kita akan melihat nanti di sorga, nggak tahu. Tapi saya pikir kita pasti bisa melihat tangan Yesus yang terpaku. Wah, itu Mesias tangannya bolong. Wah, itu Mesias ada bekas luka. Karena waktu dia tunjukkan ke Thomas masih ada. Nih, lihat Thomas, bolong nih. Dan saya berpikir, oh nanti di sorga kayak begitu. Kita akan melihat. Makanya itu dikatakan first of important yang sangat penting. Dan inilah poin dari kekristenan. Inilah poin dari Christianity. Dan kalau nyambung dengan tema yang diberikan kepada saya, menyembah Allah yang hidup, ini saya mau membuktikan, saya mau menunjukkan kalau Yesus yang kita sembah itu hidup. Tapi dunia mencoba membungkam akan hal itu. Dunia mencoba untuk menyangkal, dunia mencoba untuk mencari cara. Nggak mungkin orang mati bisa hidup kembali. Mereka cari cara. Pertama mereka pikir, Yesus nggak pernah, awalnya tuh Yesus nggak mati gitu. Yesus tuh cuma koma, cuma pingsan dia. Nah itu kan menyangkal apa yang dikatakan, karena di situ dikatakan pertama ialah bahwa Kristus telah mati. Alkitab jelas mengajarkan apa yang terjadi pada Yesus. Dan kalau itu misalnya disangkal, oh Yesus pingsan gitu misalnya. Coba kita pakai pemikiran normal gitu. Di Alkitab kan dikatakan waktu Yesus disalib, waktu dia menyerahkan nyawanya dan kelihatan mati, itu kan kakinya kan mau dipatahkan. Akan tetapi prajurit nggak patahkan kakinya, prajurit tusuk lambungnya apa livernya gitu, lambungnya. Nah begitu ditusuk dikatakan air keluar, darah keluar. Oke. Kalau misalnya Yesus nggak mati, bagaimana bisa Yesus bisa hidup tanpa lambung? Saya bukan dokter, saya nggak tahu anatomi tubuh manusia, tapi yang saya tahu ginjal itu ada ban serepnya. Kalau kita hilang satu, masih ada satu lagi. Lah kalau lambung ditusuk, habis nggak berfungsi, itu nggak ada backupnya, nggak ada ban serepnya gitu. Jadi saya mau katakan, Yesus benar-benar mati. Dan ini orang dunia mencoba untuk menyangkal akan hal ini. Dan mereka katakan, enggak, Yesus itu nggak mati, Yesus itu koma. Misalnya seperti itu. Nah kalau kita misalnya Yesus udah digebukin, terluka parah, dicambuk 40 kali. Terus disalib, terus ditusuk lambungnya, terus diturunin dari salib, dimasukin ke kubur yang kondisinya pada waktu itu siang kepanasan, malam kedinginan, selama 3 hari dibiarkan begitu. Meskipun Yesus nggak mati di kayu salib, begitu dimasukin liang kubur pasti mati. Dan ini nggak bisa disangkal. Nah terus dikatakan telah mati karena dosa-dosa kita. Ini penting sekali. Yesus mati bukan sebagai seorang guru yang mau coba menyampaikan kabar baik kepada orang-orang, ditolak dan dia mati oleh karena hal itu. Enggak. Alkitab jelas katakan Yesus mati bukan karena apa-apa, tapi karena dosa setiap manusia. Beberapa waktu lalu saya ajarkan di dalam perjanjian lama itu ada hari raya Yom Kippur, di mana bangsa Israel 1 tahun sekali harus merayakan akan hari raya ini. Itu adalah hari raya pendamaian bahasa Indonesianya. Itu apa yang dilakukan si high priest, imam besar, itu dia ambil binatang, taruh di depan semua rakyat Israel, dan dia tumpang tangan pada binatang. Dan yang dia lakukan itu dia confess, dia katakan, dia bilang, Tuhan, sebagian dari kami adalah penyembah berhala, sebagian dari kami adalah pembunuh, sebagian dari kami adalah pencuri, sebagian dari kami adalah penzina. Semua dosa bangsa Israel diucapkan di situ. Dan apa yang dia lakukan secara nyata, secara visual, itu mau dikatakan dosa dari bangsa Israel itu mau ditransfer ke binatang ini. Begitu itu ditransfer, begitu beres dia katakan semuanya itu, baru binatang itu dibawa ke mezbah, disembelih, darahnya tercurah di mezbah. Dan ini bertahun-tahun dilakukan oleh bangsa Israel dari zaman dulu sampai sekarang. Banyak orang-orang Israel masih merayakan hari raya Yom Kippur.
Tujuannya Tuhan mau kasih tahu kalau upah dosa adalah maut. Entah kamu bayar dosamu sendiri atau oknum lain bayar dosamu. Dan Tuhan waktu itu mau ngajarin, dosamu itu bisa ditransfer ke binatang. Cuman yang jadi masalah, ini dilakukan tiap tahun. Artinya, oke, kita bereskan dosa hari ini, tahun depan beresin lagi, tahun depan beresin lagi. Dan Tuhan mau kasih tahu, ini nih bukan hal yang nyata, ini tuh cuma bayangan. Nanti akan ada sesuatu yang nyata. Dan nanti itu, ini, waktu Yesus mati di kayu salib, itu dia mentransfer semua dosa orang-orang yang percaya atau yang akan percaya kepadanya. Jadi nggak peduli. Misalnya kita lahir di tahun ini, gitu, ada anak lahir di tahun ini, tapi kita percaya Yesus, dosa kita ditransfer ke Yesus. Pokoknya dia terima transfer dosa dari semua orang yang percaya, semua orang yang akan percaya itu ditarik ke dia, dimasukkan kepada dirinya, dan dia sama seperti kambing itu disembelih di atas mezbah karena upah dosa adalah maut. Sehingga hukum Tuhan yang sempurna itu dinyatakan, itu digenapi. Beginilah ajaibnya Tuhan kita. Makanya di situ dikatakan dia telah mati karena dosa-dosa kita. Lalu ditambahkan dengan sesuai dengan kitab suci. Ini mengajarkan kalau Tuhan kita itu seperti arsitek. Dia kalau arsitek bangun rumah itu nggak asal bangun rumah. Oke, fondasinya di sini, begitu bangun, oh mungkin kamar mandinya di sini kali. Oh mungkin kamar tidurnya di sini. Enggak, dia udah bikin. Wah ini kalau bangun tanah segini, ruangannya cuma 3 nih bisanya nih. 1 kamar mandi, 2 kamar tidur, atau bagaimana. Dia udah planning segala sesuatu. Tuhan kita kayak begitu. Yang saya mau kasih tahu juga, Yesus mati di kayu salib itu bukan plan B. Jadi plan A di perjanjian lama, wah potong kambing nggak berfungsi. Ya udah plan B, Yesus enggak. Alkitab ajarkan Yesus mati di kayu salib itu plan A dari awalnya. Rencana Tuhan dari awalnya. Dan lalu dikatakan di ayat berikutnya, oke, kelamaan kali ini. Bisa tolong di yang, there you go. Dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Kristus sudah dikasih tahu, diprediksi di dalam kitab suci bertahun-tahun sebelumnya. Dan Rasul Paulus mau kasih tahu, you supposed to know this. Kalian harusnya tahu ini, kalian ngerti akan kitab suci. Ini sudah dikatakan Tuhan jauh-jauh sebelum ini terjadi. Jadi nggak seharusnya aneh gitu. Nah, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sepertinya nggak masuk di akal. Banyak orang menyangkal, banyak orang seperti sampai sekarang, banyak orang mencoba, nggak benar itu hoax itu. Dan mereka berkata seperti itu. Dan ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang, di setiap zaman pasti akan terjadi. Kenapa? Karena dari awalnya mereka pun mengalami akan hal itu. Karena dikatakan di ayat berikutnya bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dia benar-benar mati di kayu salib dan dia benar-benar bangkit. Buktinya apa? Pertama, ia menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Paulus mau kasih tahu, coba lihat karakter orang-orang ini. Waktu Yesus disalib, ini Kefas itu Petrus dan murid-murid yang lain itu lari, itu ketakutan. Itu mereka tadinya berani, mereka mau ngelawan, Petrus udah cabut pedang, Petrus udah potong telinga orang, tapi Tuhan Yesus bilang, orang yang hidup oleh pedang mati oleh pedang. Sarungkan itu, ini, dan Tuhan Yesus bilang, ini kamu nggak sadar, kamu nggak ngerti. Kalau saat ini aku minta 12 legion angel, mereka akan datang, mereka bela aku. Aku nggak butuh kamu bela aku. Tapi ini terjadi karena ini yang Bapa di surga mau. Tuhan Yesus mau ngajarin kayak gitu. Tapi mereka nggak nangkep, mereka lari ketakutan. Dan waktu Yesus mati, dikubur, mereka nggak ada. Yang datang ke kuburan Yesus itu hanya para wanita.
Mana laki-lakinya? Mereka kabur, mereka takut. Yesus dibunuh, ntar kita juga dibunuh, ntar kita juga disalib, ntar juga kita juga ditangkap. Mereka takut. Akan tetapi Kefas, Petrus dan murid-muridnya yang lain, ke-12 murid Yesus, itu melihat Yesus bangkit dari maut, mereka berinteraksi dengan Yesus, lalu Yesus terangkat ke sorga, karakter mereka berubah. Dari pengecut, dari orang yang takut, menjadi pemberani. Menjadi orang yang gak takut mati. Mereka diancam, kalau kamu masih ngomongin Yesus, aku bunuh kamu. Petrus bilang, silakan, mau salibin saya terbalik. Jangan samakan saya dengan Yesus. Orang harus tahu, cuma Yesus yang disembah, saya nobody. Itu yang Petrus katakan. Kenapa mereka bisa punya keberanian seperti itu? Ya karena mereka melihat ada orang bangkit dari maut. Dan mereka, kalau Yesus bangkit dari maut, berarti maut bisa dikalahkan. Bunuh saya, ayo, saya berani. Berikan nyawa saya demi melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena andai kata saya mati, saya bisa seperti Yesus bangkit dari maut. Ada karakter seperti itu. Jadi Paulus mau katakan, oke, kalau Anda yang nggak percaya dengan kebangkitan Kristus, dari mana ini murid-murid Yesus punya keberanian? Dari mana? Lalu di ayat berikutnya dikatakan, sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kenapa Paulus bicara tentang, Yesus bukan hanya menampakkan diri kepada ke-12, tapi ada hampir kurang lebih 500 orang melihat, menyentuh, memeluk Yesus, dan mereka tahu bahwa Yesus masih hidup. Yesus kembali dari hidup, dan beberapa dari antara mereka itu sudah meninggal, tapi beberapa masih hidup. Dan Paulus itu seperti ngomong, kalau nggak percaya, coba cek, itu ada 500 orang. Itu loh. Nah, di dalam penyangkalan kebangkitan Kristus ada teori yang bilang, murid-murid Yesus itu sungguh sangat mengasihi Yesus sehingga mereka berhalusinasi melihat Yesus, padahal bukan Yesus. Dan di dalam begitu, di dalam menjawab akan hal itu, saya berpikir, di dalam seumur hidup saya nggak pernah mencoba narkoba. Tapi saya punya teman yang coba-coba narkoba dan mereka kasih tahu kalau coba obat-obatan begini itu bisa berhalusinasi. Dan apa yang saya tangkap itu, saya ada beberapa teman sekumpulan, satu geng gitu dulu waktu di Indonesia, itu mereka biasa memakai obat-obat narkoba. Dan saya suka dengar gitu, mereka pakai narkoba, itu masing-masing punya halusinasi, berhalusinasi, tapi halusinasinya berbeda. Yang satu ketemu jin inilah, yang satu ngelihat inilah, lain-lain gitu. Nah, sekarang poin saya itu kalau dibilang, itu 500 orang halusinasi, orang biasanya halusinasi itu beda-beda kan? Saya misalnya narkoba, Anda narkoba, saya halusinasinya apa, Anda halusinasinya apa. 500 orang melihat halusinasi yang sama, berarti itu bukan halusinasi, itu kenyataan. Itu kenyataan. Karena halusinasi individual. Ini 500 orang melihat hal yang sama, Yesus. Makanya Paulus berani berkata, Yesus itu bangkit dari hidup. Ini benar-benar nyata. Lalu ayat berikutnya dikatakan, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yakobus yang dikatakan di sini itu adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Bagi Anda yang nggak ngerti, bagi Anda yang nggak tahu, di Alkitab dikasih tahu Yesus itu bukan anak tunggal. Yesus itu punya saudara kandung. Yesus itu punya saudara, anaknya Maria dan Yusuf. Dan dua dari saudara Yesus itu dikatakan, satu adalah Yakobus di sini, satu adalah Yudas, penulis kitab Yudas di Perjanjian Baru. Itu saudara Tuhan Yesus. Dan di situ dikatakan si Paulus bilang, dia menampakkan diri kepada Yakobus. Nah, ini ada lagi teori. Yesus itu sebenarnya mati, tapi orang mau coba bangkitkan Yesus. Jadi orang bikin ada orang lain yang berperawakan mirip Yesus, berkelakuan mirip Yesus, sehingga orang-orang pikir itu Yesus. Padahal itu bukan Yesus.
Ini kayak stuntman gitu. Kan kalau di film-film kan, wah ini pemeran utamanya dia, tapi pas lagi berantem itu orang lain gitu. Dan di rupanya mereka mengambil teori ini, melihat wah Yesus ada stuntman-nya, Yesus ada body double gitu. Dan kalau diperhatikan si Paulus bilang, ini yang ngelihat nih saksinya Yakobus. Poinnya tuh begini, buat saya menipu saudara gampang. Karena saya ketemu Anda sebulan sekali. Saya ketemu jarang-jarang. Tapi buat saya nipu istri saya, buat saya nipu anak saya, itu nggak bisa. Anak saya udah mulai melihat kemunafikan saya. Beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu, anak saya bilang, Dad, you know, you speak, engkau, I'll just say what my son says. You speak differently when you're on the stage, when you're outside the stage, when you're at home. Dia bilang begitu. Apa yang dia mau bilang? Kalau lagi khotbah kelihatannya halus, lembut gitu. Tapi kalau di rumah kok kasar ya. Itu anak saya. Anak saya mulai ngelihat gitu. Kenapa? Karena dia lihat tiap hari. Saya nggak bisa bohongin dia. Dan saya bilang, oh ya benar, nggak ada manusia yang nggak hipokrit, cuma Tuhan yang hipokrit saya. Kalau anak kita nangkep kesalahan kita, jangan kita bela diri, karena itu nanti akan ditiru. Udah nyerah aja, ya benar nak, kamu benar, cuma Tuhan yang bisa ubahkan dia, cuma Tuhan yang sempurna, dia punya kesalahan. Nah itu selalu cara main saya seperti itu. Nah, poin tentang hal ini, itu kalau ada orang yang bisa ngelihat misalnya stuntman gitu, bukan Yesus, pura-pura jadi Yesus, Yakobus pasti tahu. Karena Yakobus hidup sama Yesus. Alkitab katakan Yesus hidup dengan keluarganya, dengan orang tuanya itu dari dari dia lahir sampai umur 30. Baru umur 30 dia melakukan ministry. Jadi selama 30 tahun dia hidup bareng dengan ibu, ayah dan saudara-saudaranya, termasuk Yakobus. Yakobus tahu, misalnya, oh Yesus nggak pernah suka makan terong nih. Kok nih orang suka makan terong? Ini bukan Yesus kali ini. Yakobus nggak bisa ditipu. Jadi kalau ada bilang, oh ini ada orang pura-pura jadi Yesus gitu, Yakobus pasti tahu, ini bukan Yesus. Soalnya yang bilang, oh siapa tahu Yakobus itu bareng gitu, join up, menjadi saksi palsu yang bukan Yesus, dia bilang Yesus. Oke, misalnya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, Yakobus mati menegaskan bahwa kakaknya itu adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Yakobus disiksa dan Yakobus itu diberi option. Kalau kamu stop bilang tentang Yesus, kalau kamu stop ngajarin Yesus, kami akan bebaskan kamu dari penjara, kami akan biarkan kamu hidup nyaman. Tapi kalau kamu bicara terus tentang Yesus, kalau kamu bilang Yesus itu adalah Tuhan, kalau kamu bilang Yesus bangkit dari maut, kami bunuh kamu. Yakobus silakan. Mau siksa saya, mau bunuh saya, silahkan. Banyak orang kalau nipu, kalau bohong, itu ada poinnya. Oh dia mau ngambil untung gitu. Oh dia mau nyari sesuatu. Nah ini murid-murid Tuhan Yesus, andai kata mereka menipu, apa untungnya? Petrus dan semua yang lain nggak jadi kaya, menjadi saksi tentang Yesus. Justru mereka dipenjara, justru mereka disiksa, justru mereka mati mengenaskan karena nama Yesus. Salah satu-satunya alasan mereka, mengapa mereka berkata seperti itu, karena Yesus benar-benar bangkit dari maut. Yesus benar-benar hidup. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Ini bicara tentang Paulus. Paulus bilang dia sebagai pemberita firman itu bukan seperti salesman yang, oh ini barang bagus nih, udah coba pak? Oh enggak, belum coba, tapi saya tahu ini bagus. Dia enggak begitu. Paulus ngajarin ini, saya alami sendiri, ini saya rasakan sendiri, ini saya hidupi sendiri, dan Yesus benar-benar hidup, dan saya rasakan seperti itu. Banyak dari kita harus mencontoh seperti itu. Banyak dari kita nawarin Yesus kepada orang lain, tapi kita sendiri belum merasakan, kita sendiri belum mengalami Kristus. Sebelum kita tawarkan orang lain, coba kita alami sendiri.
Dan di situ dikatakan dari semua saksi yang paling akhir dikatakan dirinya. Dan di situ dia bilang tentang dirinya sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Ini bahasa aslinya itu bicara tentang seperti anak yang mati di kandungan ibunya terus dilahirkan. Anak yang keguguran yang dilahirkan itu maksudnya itu seperti itu. Abnormally born tuh bahasa Inggrisnya tuh kayak gitu. Dan kenapa dia bilang begitu? Karena begini, ayat berikutnya dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus benar-benar menyadari, dia bisa menjadi milik Kristus, dia bisa memiliki keselamatan itu bukan karena apa yang dia lakukan. Paulus mau kasih tahu, itu saya sedang berjalan menuju neraka. Dan di tengah jalan saya bunuh itu anak-anak Tuhan, saya bunuh gereja-gereja Tuhan, saya siksa mereka. Tapi Tuhan Yesus stopin saya di tengah jalan, Tuhan Yesus bikin saya berbalik, sekarang saya berjalan menuju surga. Dan Paulus mau kasih tahu, kesaksian bahwa Yesus hidup adalah Yesus hidup karena dia mengubahkan hidup seseorang. Itu poin yang Paulus mau kasih tahu. Dari mana kita tahu Yesus hidup? Karena dia mengubahkan hidup seseorang. Ini cerita Paulus, itu bukan hanya cerita Paulus, itu cerita semua dari kita. Nggak ada dari kita yang lahir di dunia tiba-tiba dalam nama Yesus gitu, langsung percaya kepada Yesus. Nggak, setiap dari kita punya pemikiran sendiri, punya keinginan sendiri, punya sesuatu yang kita kejar sendiri, dan itu semua berjalan menuju neraka. Sampai Tuhan bilang, oh ada waktunya, stop, berbalik. Kita berbalik berjalan menuju Tuhan. Dan itu yang selalu Tuhan Yesus lakukan dari dulu sampai sekarang. Dan poin yang Paulus mau kasih tahu, bagaimana orang bisa berubah karakternya kalau Yesus itu mati, kalau Yesus itu nggak pernah bangkit. Karena yang mengubahkan hidup seseorang adalah Yesus. Dari pembunuh gereja, penyiksa gereja, menjadi tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, pemberita firman. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus kasih tahu bahwa kasih karunia Kristus mengubahkan seseorang, dan itu bukti paling utama, bukti yang paling hebat yang bisa diberikan kepada dunia bahwa Yesus itu hidup. Dan kalau kita sambungkan ke tema yang tadi, menyembah Tuhan yang hidup. Saya mau ajarkan di dalam kita menyembah Tuhan yang hidup, kita harus tahu bahwa diri kita itu ada rasa haus yang cuma Tuhan Yesus bisa puaskan. Jangan Anda coba puaskan dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Anda akan menjadi kecewa. Makanya kita bilang, berbahagialah ia yang tidak menjadi kecewa karena aku. Tuhan Yesus ngomong begitu. Kenapa? Karena hanya dia yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Dan di dalam kita menyembah Tuhan, Tuhan mau ada pengorbanan. Dan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang munafik. Tuhan kita minta korban karena dia sendiri mengorbankan dirinya. Dia sendiri memberikan yang terbaik. Kan ada kan ayatnya, Tuhan Yesus bilang hukum terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, pikiranmu. Karena ada seperti itu. Kenapa Tuhan minta all the best from us, yang terbaik dari kita? Karena dia berikan yang terbaik dari dirinya. Tuhan gak pernah setengah-setengah. Wah, untuk mengatasi masalah dosa, udahlah kirim aja malaikat. No, Tuhan kasih, anakku yang kukasihi, bereskan masalah dosa ini. Tuhan beri yang terbaik, makanya dia berhak meminta yang terbaik dari setiap kita. Dan di dalam kita menyembah, belajar untuk melihat Yesus, belajar untuk membandingkan diri sendiri dengan Yesus. Jangan bandingin diri Anda dengan pendeta.
Wah enak Pak Rusdi nggak ngapa-ngapain nih, kerjanya cuma gitu doang. Saya datang ke sini main musik, saya datang sini saya tetap gereja. Jangan, karena Anda dipanggil bukan untuk menjadi serupa seperti Pak Rusdi. Nggak ada ayatnya. Ada ayatnya Anda dipanggil menjadi serupa seperti Kristus. Bandingkan diri Anda dengan Yesus. Tadi pagi banyak orang memuji saya. Wah hebat ya Pak Steven, nyetir dari Newcastle jam 6 nyampe sini jam 8 pagi. Wah, mau mengajar berkhotbah buat kita seperti itu. Dan ada rasa sombong dalam diri saya. Saya lupa, nanti malam saya akan ajarin orang, jangan bandingkan dengan orang lain, bandingkan dengan Yesus. Saya terapkan. Kalau dibandingkan pengorbanan saya, cuma nyetir dari Newcastle ke Sydney tadi dari jam 6 sampai jam 8, dibandingkan dengan pengorbanan Yesus, itu jauh zero. Itu bikin saya rendah, itu bikin saya berlutut di kaki Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu jauh lebih hebat dari pengorbananku. Dan itulah dia membuat saya, ayo jalan sacrifice lebih lagi. Sehingga kita bisa datang menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik. Karena dia layak untuk mendapatkan yang terbaik. Dan ini poin yang terakhir, menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu worth it, itu layak untuk disembah. Berapa banyak dari saudara Anda korbankan sebanyak hal untuk mengejar uang, tapi akhirnya uang gak mampu menyelamatkan Anda, gak mampu menolong. Berapa banyak Anda korbankan segala sesuatu untuk karir. Saya mau mengejar karir, saya mau menjadi orang terhebat di dunia marketplace. Tapi begitu pensiun, Anda digantikan dengan orang yang lebih muda, orang yang lebih kompeten, orang yang lebih murah gajinya. Nggak ada penghargaan yang layak seperti itu. Dan saya mau katakan, cuma Tuhan aja yang layak kita sembah. Karena pertama, dia Allah yang hidup. Dia Tuhan yang mengubahkan seseorang. Dia bukan Tuhan yang ada jauh di sana, tapi dia dekat. Dia mengubahkan hati kita, diri kita hari lepas hari untuk menjadi serupa sama seperti dia. Dan dia juga yang akan membereskan semua permasalahan yang ada dalam dunia ini. Itu semua dibereskan di sorga nanti. Kita sekarang masih punya masalah dengan cancer, masih punya masalah dengan virus, masih punya masalah dengan perekonomian, masih punya masalah dengan banyak hal. Dan manusia mencoba bereskan itu. Manusia bereskan permasalahan ini dengan election. Ganti pemimpin politik, beres masalah ini. Kejar ilmu kedokteran, bereskan masalah ini. Saya tahu jawaban dari semua masalah ini itu di sorga nanti. Daripada saya taruh pengharapan di dunia, saya taruh pengharapan pada Tuhan Yesus. Dan Alkitab katakan pengharapan yang ditaruh pada Tuhan Yesus nggak pernah sia-sia. Karena dia Tuhan yang hidup. Di akhirnya saya cuma mau katakan seperti ini. Saya bukannya mau ngeledek agama lain, bukan maksud saya, tapi saya cuma mau membandingkan sedikit. Ajaran agama kita, aliran kita itu berbeda dengan aliran-aliran yang lain. Dan salah satu aliran yang saya mau tunjuk misalnya aliran agama Buddha atau agama Konghucu. Agama Buddha, agama Konghucu itu mengajarkan tentang hikmat kehidupan. Jadi kalau Anda berhasil membuktikan Buddha atau Konghucu nggak pernah ada, nggak pernah hidup dalam dunia, ajaran mereka tetap jalan. Anda nggak bisa menghancurkan agama Buddha karena mereka bukan mereka ajaran mereka nggak terpaku pada Buddhanya, pada Konghucunya, tapi berpaku pada hikmat dalam kehidupan. Ini berbeda dengan kekristenan. Di dalam ajaran kekristenan kita punya hikmat kehidupan. Kita ada kitab hikmat. Kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Mazmur, itu kitab hikmat. Tapi yang menjadi beda aliran kita, ajaran kita, pengajaran kita, itu semua itu dihubungkan berkoneksi dengan Yesus. Kalau Anda bisa membuktikan Yesus gak pernah hidup dalam dunia, Anda sudah menghancurkan kekristenan. Paulus bilang sendiri, kalau Yesus nggak pernah bangkit dari maut, buat apa kita datang ke gereja? Buat apa kita susah-susah payah melakukan pelayanan?
Tapi Paulus bilang, karena Yesus bangkit dari maut, begitulah saya bersusah payah melakukan pelayanan kita datang ke gereja. Kenapa? Karena semua ajaran kita itu bersangkut paut pada seseorang yang namanya Yesus. Karena dia hidup. Poin yang saya mau kasih itu gampang sekali. Anda datang ke tempat ini, Anda nyanyi-nyanyi, Anda dengar firman, tapi di akhirnya, kalau Anda nggak connect sama Tuhan Yesus, percuma. Poin yang kita lakukan nih, sebagai gereja, itu kita mau menunjukkan Yesus. Dan apapun ministry Sunday service, ministry youth, ministry Sunday school, semua tujuannya menunjukkan Yesus. Dan Yesus sendiri nanti yang akan connect dengan saudara. Yesus sendiri nanti yang akan jawab semua doa-doamu. Yesus sendiri nanti yang akan connect dengan Anda. Dan Anda merasakan bahwa Yesus itu hidup. Poinnya itu di situ. Jadi kalau Anda datang ke gereja cuman buat, wih, pengkhotbahnya lucu. Wih, ada makan-makan katanya habis ini. Siapa tadi ulang tahun tuh? Anda telah kehilangan esensi dari kekristenan. Karena poin yang kami mau bagikan semua hamba-hamba Tuhan, kita mau bilang bahwa kita datang untuk menyembah Tuhan yang hidup, namanya adalah Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa.